Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melakukan uji validitas instrumen. Jangan lupa nama saya adalah Fatiyatun. Fatiyatun Nisa dari kelas PAI 6C. Baik teman-teman, kita akan mulai. Sebelumnya, mari kita mengetahui apa itu validitas. Valid menurut Grenland dapat diartikan sebagai ketepatan interpretasi yang dihasilkan dari skor tes atau instrumen evaluasi. Validitas suatu instrumen evaluasi adalah derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. Validitas suatu instrumen mempunyai beberapa makna penting, diantaranya sebagai berikut. Validitas berhubungan dengan ketepatan interpretasi hasil tes. Yang kedua, validitas diartikan sebagai derajat yang menunjukkan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh peneliti bahwa ia hanya valid untuk suatu tujuan tertentu saja. Karena kita telah mengerjakan kemarin daya beda, daya kesukaran, sekarang kita akan membuka data mentahannya terlebih dahulu. Nah, ini kita akan di derajat kesukaran, kita kopas. Kita copy, kemudian kita ke SPSS. Oh, tadi sudah dikopas ya. Tadi sudah dikupas, baik, berarti kita kembalikan dulu saja. Nah, ya, kita ke SPSS-nya. Setelah semuanya dikopas, kita kemudian ke variable view. Kita ke sini, tadi kita kopasnya ke data view, sekarang kita ke variable view. Variable nama diganti, nama ini, num, ini diganti dengan soal atau butir soal, boleh 1-30. Misal soal 1. Oke. Atau butir. Oh, ini tidak boleh ada apa? Spasi ya. Jadi harus soal, misalnya langsung 1. Soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, sampai nanti sampai banyaknya soal. Di sini saya membuat 30 soal. Soal 11 ini, soal 12, soal 13. Oh, oke, ini ada yang salah. Sini dulu kelewat. Soal 13, soal 14, soal 15, soal 16, soal 17, soal 18, soal 19, soal 20, soal 21, soal 22, soal 23, soal 24, soal 25, soal 26, soal 27, soal 28, soal 29, dan soal 30. Baik. Kemudian setelah itu diganti, ini name ya, name diganti, tidak boleh ada spasi ya, jadi bisa underscore atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir diganti skor total. Oh, yang terakhir ini ya. Yang terakhir butir ini diganti mana ini? Skor total. Oh, ini saya ada yang salah. 1, 2, 3. Oh, ini soal 3. Soal 3. Wah, salah semua. Soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal 10, soal 11, soal 12, soal 13, soal 14, soal 15, soal 16,
soal 17, soal 18, soal 19, soal 20, soal 21, soal 22, soal 23, soal 24, soal 25, soal 26, soal 27, soal 28, soal 29, soal 30, dan yang terakhir ini diganti dengan skor total. Skor bisa diganti skor total. Sudah. Kemudian desimalnya ini dienolkan, ya. Desimal ini dienolkan. Ini dienolkan semua. Ini enolkan semua. Sampai nanti yang 30 semua dienolkan. Sudah. Oh. Ini. Sudah. Ya. Setelah itu klik analyze, kita mulai mengerjakan. Klik analyze, kemudian correlate, mana correlate ya, ini kemudian favorite, ini kita klik. Sudah. Kemudian kita kontrol A. Nah, kita pindahkan semua dari kiri ke kanan. Ya, sudah. Centang Pearson ini sudah tercentang sendiri ya. Two-tailed ya, flag ya. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Di sini outputnya. Nah, ini adalah outputnya. Kemudian yang digunakan adalah yang sini, pojokan. Ya, sini. Set. Nah, ini. Di awal yang pertama ini kita bacanya 0,005 seperti itu. Nah, ini bacanya 0,05 titik, ini dibaca 0, baik. Kita akan mulai membuat kesimpulan kriteria uji validitas. Kita akan membuka Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word dulu. Kita akan membuat uji validitas. Di mana? Ya. Kita besar ya. Ayo kita buat uji validitas dulu. Kita buat judul dulu ya. Uji, bentar. Kecil sekali. Uji validitas. Baik. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan karena tadi terpotong ya. Nah, ini saya sudah jadi, kemudian kita tinggal ini, kita ganti di sini. Tadi kan kita mengetik, kita tinggal di sini saja, ini. R hitung 0,005, ini didapat dari sini. Nah, ini dari 0,05, 0,577, dan seterusnya. Ini yang pertama saja, yang ditulis yang pertama, barisan yang pertama setelah ada garis. Nah, seperti ini. Kemudian tadi maaf, bukannya ini ya, tadi yang manual, ini contoh yang, R tabelnya kita 0,514, nah ini. R hitungnya 0,005, R tabel 0,514. R hitung lebih rendah dari R tabel, maka valid. Jika ini lebih tinggi, maka tidak valid.
dan seterusnya. Ini 0,417 lebih rendah dari 0,514 berarti dinyatakan valid. Nah, ini R hitung lebih rendah dari R tabel atau R tabel lebih tinggi daripada R hitung. Nah, kesimpulan interpretasi validitasnya adalah data yang diuji merupakan data jawaban siswa dari 30 soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Data dari 15 siswa di kelas 5 SDN Petarangan Kledung. R tabel berasal dari data korelasi person jawaban soal siswa. R hitung berasal dari tabel harga kritik dari R product moment dengan memilih interval kepercayaan 95%. Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa soal yang tidak valid adalah soal tadi itu. Kemudian 6 soal dikatakan valid. 6 soal dikatakan tidak valid karena memiliki jumlah R hitung lebih rendah daripada R tabel. Sedangkan soal yang valid merupakan tidak valid. Ini dikarenakan R hitung lebih rendah, ya betul, ya. Mungkin cukup itu dari saya. Ini adalah rekapan validitas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.